Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil laporan yang kami buat selama masa pembelajaran di luar kampus atau lebih dikenal dengan KKN yang berjudul Pembangunan Pusat Perbelanjaan atau Pasar di Kecamatan Labangka, khususnya di Desa Sukamulya. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Irma Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan pusat perbelanjaan tradisional atau pasar. Merupakan suatu fenomena yang dapat ditemui baik di kota kecil maupun di kota besar, khususnya di desa-desa di Indonesia. Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu wujud nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Keberadaan pasar tradisional di Indonesia hingga saat ini masih cukup banyak dan mendominasi. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, jumlah pasar tradisional di Indonesia yaitu ada sebanyak 14.182 pasar atau sekitar 88,52% dari seluruh pasar di Indonesia. Selanjutnya yaitu rencana pusat perbelanjaan atau pasar di Kecamatan Labangka dalam mengembangkan lahan seluas 9.800 meter persegi adalah melakukan revitalisasi bangunan menjadi 5 lantai dengan luas 5.800 meter persegi per lantai. Usaha pengelolaan telah direncanakan guna memperoleh retribusi daerah. Selanjutnya ada pembahasan rincian area pengembangan pemanfaatan lahan dan bangunan dengan luas area keseluruhan 9.800 meter persegi dengan rencana pembangunan bangunan satu lantai. Dapat dilihat pada tabel 3.1, fasilitas yang ditawarkan pusat perbelanjaan Desa Sukamulya. Di sana ada 5 blok. Blok yang pertama yaitu Blok A diperuntukkan untuk sayur mayur dengan jumlah 50 stand. Blok B diperuntukkan untuk ikan dengan jumlah 55 stand. Blok C diperuntukkan untuk daging dan ayam dengan jumlah 65 stand. Blok D diperuntukkan untuk pakaian dengan jumlah 70 stand. Blok E diperuntukkan untuk peralatan dapur dan lain-lain dengan jumlah 85 stand. Adapun analisis aspek hukumnya, rencana pembangunan pusat perbelanjaan Desa Sukamulya berdasarkan aspek hukum menunjukkan hasil yang layak untuk dilaksanakan berdasarkan kesesuaian perencanaan pada peraturan yang berlaku seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2018 tentang bangunan gedung. Yang kedua, berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa tahun 2011 sampai 2031. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karenanya tidak akan melakukan perjanjian yang dilarang serta kegiatan yang dilarang. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya pengembangan potensi UMKM. Dan yang keenam ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan bentuk pemanfaatan barang milik daerah. Selanjutnya ada analisis aspek teknis dan manajemen. Di situ ada dua. Yang pertama, berdasarkan aspek teknis menunjukkan hasil layak, yaitu lokasi pembangunan memenuhi peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan nomor 23, 24, dan 25 pasal 1, yaitu berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor yang merupakan jalanan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan utama dan pembagi dengan jumlah jalan masuk yang dibatasi. Terus yang kedua, berdasarkan aspek manajemen menunjukkan hasil yang layak,
Hal ini dapat dilihat ketersediaan sumber daya yang cukup memadai sehingga dapat membantu dalam keberhasilan rencana pembangunan pusat perbelanjaan dengan pembagian tugas dan tata laksana yang baik. Selanjutnya, analisis aspek pasar dan pemasaran. Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang merata pencariannya di sektor berdagang dari tahun ke tahun menunjukkan semakin luasnya pangsa pasar. Selain itu, minimnya pusat perbelanjaan yang ada di Desa Sukamulya merupakan faktor utama yang mendukung dalam pembangunan pusat perbelanjaan di Kecamatan Labangka, khususnya Desa Sukamulya. Saya akan menjelaskan analisis aspek sosial. Dengan adanya pusat perbelanjaan di Kecamatan Labangka, khususnya di Desa Sukamulya, aspek sosial ekonomi dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang ada, keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, serta adanya fasilitas yang dibangun pada pusat perbelanjaan menjadi sarana yang layak untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam mengembangkan usaha. Yang berikutnya, analisis aspek keuangan. Dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun pusat perbelanjaan di Kecamatan Labangka, khususnya di Desa Sukamulya, adalah 200 juta. Aspek ekonomi dan keuangan dianalisis dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu, jumlah investasi yang dianalisis diperkirakan menghabiskan dana sebesar 200 juta. Yang kedua, sewa stan dan lahan akan meningkat disesuaikan dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga sewa lahan. Bisa kita lihat pada tabel rincian anggaran biaya pembangunan tersebut. Untuk pekerjaan utama, yang pertama itu ada pembangunan stan atau lapak sebanyak 325 unit dengan anggaran satuan 500.000. Kemudian yang kedua itu pembuatan papan blok stan dan area parkir sebanyak 6 unit, anggaran satuannya 50.000. Yang ketiga, pembangunan tempat sampah sebanyak 3 unit, anggaran satuannya 1 juta. Yang keempat, pembuatan pelang papan nama pasar sebanyak 1 unit, anggaran satuannya itu 1 juta. Yang kelima, pembangunan WC sebanyak 2 unit, anggaran satuannya 3.500.000. Yang keenam, pembuatan pos keamanan dan parkir sebanyak 1 unit, anggaran satuannya itu 5 juta. Dan yang terakhir itu ada biaya tak terduga sebanyak 1 unit dengan anggaran satuan 21.200.000. Biaya pembangunan gedung atau konstruksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan pusat perbelanjaan di Kecamatan Labangka, khususnya di Desa Sukamulya. Saya akan menjelaskan tentang analisis aspek SDM. Adapun analisis aspek SDM dalam rencana pembangunan pusat perbelanjaan di Desa Sukamulya yaitu yang pertama, kompetensi. Kompetensi hanya merupakan aspek-aspek pribadi yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kompetensi seperti knowledge atau pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian, keterampilan atau skill merupakan kemampuan dan penguasaan teknik operasional mengenal bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Yang tiga, perilaku atau attitude. Perilaku atau attitude adalah hal yang erat hubungannya dengan kebiasaan dan perilaku. Jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dengan hubungan dengan perilaku pekerja seseorang, maka akan menguntungkan. Artinya, jika kebiasaan pegawai adalah baik, seperti tepat waktu, disiplin, simple, maka perilaku kerja juga baik. Kemudian yang kedua ada motivasi.
Motivasi merupakan energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri pegawai yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku, tenaga, dan waktunya berdasarkan lingkungan kerja. Yang ketiga ada loyalitas. Loyalitas merupakan sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menjaga citra perusahaan, dan bersedia bekerja dengan jangka waktu yang panjang. Sedangkan yang keempat ada disiplin bekerja. Disiplin bekerja sendiri merupakan yaitu suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sekian materi yang dapat disampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.